Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku yang dicintai, Yesus kongsi Fajai. Selamat merayakan Imlek yang merayakannya. Ya, kita juga ikut senang karena ikut liburan. Sekurang-kurangnya yang ikut ya merasakan indahnya berbagi. Ya, biasanya kan kongsi faca itu identik dengan bagi-bagi. Tadi di Justinus tadi bagi-bagi jeruk. Ya. Semua dapat satu, saya dapat tak sak tas kosek gitu ya. Nah ini bedanya orang yang mempersembahkan diri dan orang yang tidak mempersembahkan diri, itu bedanya itu ya. Ya, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Istiwa ini seperti tadi dalam pembukaan, seperti menggenapi atau melengkapi, mengingatkan peristiwa Natal. Ada pembaptisan, ya. Dan ini dipersembahkan di Kenisah menurut hukum Taurat. Kenisah di mana? Di Yerusalem. Ya. Berkali-kali tadi dikatakan Yerusalem. Jadi kalau Yesus dipersembahkan itu maksudnya kita tahu dengan jelas. Maksudnya Yerusalem. Ya, sedih memang ya. Yerusalem. Ya. Yerusalem katanya kota yang damai, tapi damai yang dari Tuhan itu harus dilalui dengan begitu berat, begitu tragis kehidupan Yesus yang mempersembahkan diri. Maka kita juga diingatkan gandengannya dengan bacaan ketika Yesus mengatakan, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Yang dimaksud membangunnya itu adalah dia membangun melalui kurban dirinya. Jadi nubuat Maleaki yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama, ya, itu sungguh-sungguh sebenarnya menubuatkan tentang ya, pembaruan kembali bait Allah di Yerusalem. Dan rupanya pembangunan bait Allah itu ya bukan sekedar pembangunan fisik. Seperti yang akan kita lakukan gitu ya, nanti ya kalau kita mulai untuk pemindahan gereja. Tetapi itu juga bagian dari pembangunan diri kita, identitas kita, jati diri kita sebagai gereja. Dan itu memerlukan persembahan, memerlukan kurban. Sebagaimana Kristus, ya, kita tahu ya, kalau kita orang Kristen ini menerima Kristus itu berarti dalam diri kita itu ada Kristus, ada bait Allah, kita menjadi bait Roh Kudus. Itu karena kurbannya yang luar biasa istimewa. Kurbannya yang membaharui kehidupan kita. Persembahan Kristus yang kita katakan tadi satu kali ya. Ya, satu kali ia menyerahkan diri ya, dan ia menjadi imam agung bagi kita. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai ya. Jadi menderita karena pencobaan. Dan itulah ya, arti dari mempersembahkan diri itu. Biasanya pesta ini diambil atau dipakai untuk momen-momen tabisan. Dan pada hari ini kita ambil sebagai momen pelantikan. Nah, kalau tabisan paling 2, 3, 5, ini berapa? 100 berapa itu ya? 100 enggak apa? 107 asisten imam ya, yang akan
Ya, mereka itu seperti Simeon itu seharusnya ya. Kan di akhir hidupnya, di masa-masa Asisten Imam kan biasanya sudah jadi kaling berapa periode ya toh, sudah wis pokoknya sudah tua pelayanan, sekarang sudahlah saya tak menjadi Asisten Imam. Ya, ini akhir dari pelayanan hidup saya. Saya ingin ya seperti Simeon itu. Ya, biar nanti di saat kita ya setiap kali kita mau beristirahat kita bisa mengatakan sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Simeon dan Hana adalah contoh bagi kita, orang sederhana, orang tulus, orang yang suci, mencari Tuhan dalam pelayanannya. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak ada lagi yang dia cari selain Tuhan sendiri. Dan itulah sebenarnya para saudara, para asisten imam yang terkasih dan keluarga, kita melayani itu untuk sebenarnya ingin berjumpa dan menemukan dengan Tuhan sendiri di dalam pelayanan kita. Bukan menemukan diri kita sendiri, bukan. Diri kita itu harus, kalau orang ditabiskan jadi imam itu seringkali doanya yang saya ingat itu ialah hidup mereka luluh terbakar laksana lilin yang habis terbakar. Itu hidup para imam. Terbakar karena apa? Karena api kasih Kristus yang menyala. Tuhan yang terus diabdi, Tuhan yang terus dilayani di dalam hidup ini. Tuhan yang terus rindu untuk dijumpai, rindu untuk dilayani, rindu untuk dikasihi melalui pelayanan-pelayanan kita. Yang dikatakan memang asisten imam itu kan pelayan luar biasa. Ya, di mana luar biasanya? Luar biasanya tanpa tahbisan jenengan ya diberi ya kesempatan untuk membagikan tubuh dan darah Kristus yang disembah, dipuja, dipandang, dihormati sebagai yang makanan rohani yang dari surga. Kalau pelayan tertabis, diakon, kemudian para imam itu dikatakan pelayan biasa. Karena berkat tahbisan mereka ya memang harus dan wajib untuk merayakan dan membagikan ya makanan rohani Ekaristi itu. Jenengan dengan pelantikan, dengan masa tertentu nanti diperbarui lagi, mungkin ada yang ya sifatnya mengulang, ada sifatnya yang baru ya masih pertama kali menerima pelantikan ini. Ya. Jenengan menjadi pelayan yang luar biasa. Luar biasanya itu terjemahan sebenarnya dari extraordinary. Ya, dari ordinary itu yang lazim, terjemahan sebenarnya lazim dan tak lazim. Tak lazim bukan berarti tak normal, tidak. Tetapi karena kemurahan gereja, karena alasan pastoral, dengan dipilih, ditunjuk, disiapkan, dilantik untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan suci ini. Ya. Maka bagaimana ya tanggapan dan persiapan kita untuk melayani kalau tidak dengan hidup kudus, hidup benar di dalam keseharian kita, agar kita pantas ya. Biasanya yang identik dengan asisten imam itu ya begitu sudah membawa hosti ya sudah dia diam ya, berusaha untuk tidak nyapa, tidak apa ya, sudah langsung menuju ke mereka yang dilayani.
Ya, mereka sungguh-sungguh menghayati 1, 2, 3 yang mereka bawa untuk sampai kepada mereka yang rindu. Mereka yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan, seperti Simeon dan Hana, mereka rindu. Dan Anda melayaninya, Anda membawakan, melayani kerinduan umat yang tidak sempat, tidak sanggup, entah karena sakit, karena usia, tidak bisa hadir ke gereja ini. Pelayanan ini kecil, tetapi saya mengajak Anda semua untuk carilah Tuhan dalam pelayananmu, agar segala kerinduan, segala keinginanmu akan Tuhan yang menampakkan kemuliaannya seperti Simeon. Simeon itu sungguh-sungguh dia merasa, ya Tuhan sekarang siap dia dipanggil Tuhan. Biarlah hambamu ini beristirahat dengan tentram, sesuai dengan firman-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Telah melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya melalui wajah Yesus yang, wajah Mesias yang dipersembahkan di Kenisa itu. Dan dikatakan tadi dia datang ke Kenisa juga karena dorongan Roh Kudus. Semoga pelayanan kita pun juga karena dorongan Roh Kudus, bukan dorongan keinginan manusiawi kita semata. Keinginan kita untuk misalnya lebih atau menonjol dari yang lain, tetapi benar-benar karena Roh Kudus. Sehingga kita juga seperti Simeon. Setiap kali kita melayani, kita sebenarnya rindu untuk segera melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kita yang biasa, yang kecil, nampaknya nanti menjadi rutin. Ya, rutin, biasa menjadi rutin. Ya, ke orang si A terus ya telinga terus dikasih. Tetapi dalam kesederhanaan, dalam segala keterbatasan kita, ya, kita sungguh-sungguh, ya, semoga Tuhan berikan momen yang indah seperti yang diberikan Allah kepada Simeon dan Hana. Boleh melihat wajah Tuhan melalui pelayanan mereka. Semoga juga para istri yang mendampingi juga melihat bahwa pelayanan ini juga pelayanan yang menyatakan kepada keluarga bahwa Tuhan telah memilih dan menunjuk keluarga saudara untuk ambil bagian dalam pengudusan umatnya. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.